Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Ahmad Wahyudin, Nabila Karisma Putri, dan juga Serafina akan mencoba untuk mempresentasikan tentang materi bioteknologi. Ya, pembahasan pada materi kali ini yang pertama ada pengertian, macam, dan sejarah bioteknologi, lalu juga nanti kita membahas tentang bioteknologi konvensional atau tradisional, modern, serta penerapan bioteknologi dari pertanian dan perkebunan, lalu juga penerapan bioteknologi dari makanan, peternakan, lingkungan, dan cloning. Pembahasan yang keempat, kita akan membahas tentang kultur jaringan, dan yang kelima dan keenam, kita akan membahas tentang manfaat dan kerugian dari bioteknologi. Langsung ke salin dia berikutnya, ke pengertian, macam, dan sejarah bioteknologi. Pengertian bioteknologi ini pertama kali dikemukakan oleh Karl Ereky, seorang insinyur Hongaria pada tahun 1917, bahwa bioteknologi adalah upaya untuk merekayasa organisme atau komponen organisme untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Pada tahun 1981, Federasi Bioteknologi Eropa mendefinisikan bahwa bioteknologi adalah aplikasi terpadu biokimia, mikrobiologi, dan juga rekayasa kimia dengan tujuan untuk mendapatkan aplikasi teknologi dengan kapasitas biakan mikroba, sel, atau jaringan di bidang industri, kesehatan, dan juga pertanian. Jadi pada intinya bioteknologi adalah merekayasa komponen organisme dalam suatu produk yang tentunya akan berguna bagi manusia. Kesalahan dia berikutnya, sejarah bioteknologi. Secara singkat bahwa bioteknologi sudah dikenal oleh manusia sebelum Masehi, yaitu ada ragi yang digunakan diaplikasikan pada anggur, tape, shake, dan bir. Lalu tahun 1500 itu ada mikroba atau aseton dan butanol. Lalu pada tahun 1926 itu ada penemuan antibiotik, 1953 penemuan struktur DNA, 1962 penemuan enzim retriksi atau pemotong DNA, 1972 penemuan plasmid, dan 1976 pemetaan gen manusia, dan terakhir 2000 itu udah mulai penemuan rekombinasi DNA. Ke selanjutnya berikutnya, macam bioteknologi. Bioteknologi ini ada dua, ada konvensional dan juga modern. Kita mulai ke yang konvensional. Ya, bioteknologi konvensional atau juga disebut sebagai bioteknologi tradisional itu masih menggunakan teknik dan peralatan yang sederhana. Pada bioteknologi ini prosesnya memanfaatkan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Bioteknologi ini dikembangkan hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat secara turun-temurun, dan sasaran utama dari bioteknologi konvensional atau tradisional ini adalah produk-produk makanan. Sedangkan teknologi yang dikembangkan yaitu fermentasi ragi dalam kondisi yang tidak steril. Jadi di bioteknologi konvensional ini lebih banyak diaplikasikan pada jenis makanan. Berikutnya, ada kelebihan dan juga kelemahan bioteknologi konvensional. Untuk yang pertama, kelebihannya adalah biaya produksi lebih murah, jelas. Lalu yang kedua, teknologi menggunakan peralatan yang sederhana. Pengaruh jangka panjang sudah diketahui, yaitu adalah kelebihan dari bioteknologi yang tradisional. Sedangkan kelemahannya itu yang pertama ada perbaikan genetik tidak terarah, lalu memerlukan waktu yang relatif lama. Yang ketiga, belum ada pengkajian tentang prinsip-prinsip ilmiahnya. Dan yang keempat, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang kelima, hanya diproduksi dalam skala kecil. Yang keenam, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. Dan yang terakhir, ini prosesnya relatif belum steril.
sehingga kualitas hasilnya pun belum terjamin, terutama kebersihannya. Nah, ini dia contoh bioteknologi konvensional di mana lebih banyak makanan yang dimanfaatkan oleh bioteknologi konvensional. Ada mulai tempe, kecap, roti, tape, keju, dan oncom. Berikutnya, jenis bioteknologi yang kedua adalah bioteknologi modern. Nah, teknologi modern ini manipulasi tidak hanya dilakukan pada kondisi lingkungan maupun media tumbuh, tetapi manipulasinya juga dilakukan pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup yang digunakan atau rekayasa genetik. Jadi, pada bioteknologi modern ini tidak hanya diaplikasikan pada kondisi lingkungan atau media tumbuh, tapi sudah mulai ke gen pada makhluk hidup, entah itu manusia ataupun hewan. Nah, yang kedua, bahwa produk-produk pada teknologi modern ini adalah pembuatan insulin dengan menggunakan bakteri Escherichia coli sampai dilahirkan domba cloning Dolly pada 5 Juli 1995 dan terakhir tahun 2003 telah dilahirkan manusia cloning. Ya. Berikutnya tentang kelebihan dan kelemahan bioteknologi modern. Kita mulai dari kelebihannya. Yang pertama, bioteknologi modern ini hasil dapat diperhitungkan, berbeda dengan bioteknologi yang konvensional yang tidak bisa diperhitungkan. Yang kedua, kelebihannya dapat mengatasi kendala tidak sesuaian genetik. Lalu yang ketiga, perbaikan sifat genetik dapat dilakukan secara terarah. Yang terakhir, dapat menghasilkan organisme yang sifat barunya tidak ada pada sifat alaminya. Jadi menghasilkan organisme yang sifatnya terbaru. Dan kelemahannya tentang bioteknologi modern ini, yang pertama biaya produksi relatif lebih mahal, memerlukan teknologi canggih, dan yang terakhir pengaruh jangka panjang belum diketahui. Nah, berikut adalah contoh bioteknologi modern, ya, lebih kepada kultur jaringan, cloning, teknologi hibridoma, rekombinasi DNA, dan bayi tabung, contoh dari bioteknologi modern. Kita masuk ke penerapan bioteknologi pada pertanian dan perkebunan. Nah, yang pertama pada tanaman tahan antibiotik kanamisin. Rekayasa genetik di bidang tanaman pertanian dilakukan dengan mentransfer gen asing ke dalam tanaman. Teknologi yang dikembangkan adalah teknologi plasmid dan bakteri Agrobacterium tumefaciens yang sudah disisipi gen asing yang resisten terhadap antibiotik kanimisin atau plasmid sil rekayasa. Ini dibiarkan agar menduplikasi, baru kemudian disisipkan pada kromosom tumbuhan. Pada kromosom tumbuhan transgenik sekarang sudah mempunyai sifat resisten terhadap antibiotik kanimisin, sehingga mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Penerapan berikutnya pada tanaman penghasil pestisida. Rekayasa genetik lainnya pada tanaman pertanian dapat dilakukan pada tumbuhan kapas dengan menyisipkan gen dari Bacillus thuringiensis. Gen yang disisipkan mempunyai sifat dapat membunuh larva dari berbagai insekta. Gen bakteri ini mengkode protein K, di mana protein K yang diproduksi oleh tanaman akan dapat menghasilkan racun di dalam saluran pencernaan insekta. Gen dari bakteri ini dapat dikloning dari plasmidnya dan ditransfer ke tanaman sehingga tanaman transgenik yang dihasilkan menjadi kebal terhadap serangan insekta. Dengan demikian, gen yang disisipkan pada tanaman kapas akan menghasilkan racun yang dapat membunuh insekta Ordo Lepidoptera. Selanjutnya berikut. Ya, yang terakhir penerapan pada pertanian dan perkebunan ada pada tanaman transgenik di Indonesia. Rekayasa genetik dapat dilakukan pada berbagai jenis tanaman dan menghasilkan tanaman dengan variasi gen yang terpola sesuai yang dikehendaki manusia. Tanaman yang demikian disebut tanaman transgenik. Tanaman transgenik telah dikembangkan di Indonesia dan keberadaan tanaman transgenik di Indonesia ternyata terus berkembang pesat melalui pusat-pusat penelitian dan karantina tanaman. Berikutnya tentang bioteknologi makanan, peternakan, lingkungan, dan cloning akan dijelaskan oleh teman saya, Nabila. Silakan Nabila.
Ya, selanjutnya ada bioteknologi makanan, peternakan, lingkungan, dan cloning. Bioteknologi makanan, sejak Louis Pasteur 1857 menemukan bahwa fermentasi peragaian anggur merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mikroorganisme. Maka penggunaannya dalam bidang makanan dan minuman semakin berkurang. Jenis-jenis makanan atau minuman fermentasi ini jumlahnya banyak sekali. Yang pertama ada keju. Keju ini dibuat dari bahan yang dasarnya berupa susu. Susu dipanaskan hingga terbentuk dadi. Dadi dapat terbentuk dari protein kasein yang terdapat dalam susu itu sendiri dengan bantuan enzim renin dalam kondisi asam. Kondisi asam muncul akibat aktivitas bakteri asam laktat anaerob yang mengubah laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Bakteri asam laktat yang dibiarkan pada media keju selain berfungsi menciptakan suasana juga dapat memberikan citra rasa yang khas serta bau harum pada keju. Yang kedua itu ada mentega. Mentega sendiri juga dibuat dengan bahan dasar susu, krim atau kepala susu dengan menggunakan cara bakteri asam laktat, yaitu Streptococcus lactis dan Leuconostoc cremonis. Proses pembuatan mentega diawali dengan penamaan inokulasi bakteri asam laktat pada susu skim. Bakteri ini memfermentasikan susu skim dalam waktu minimal jam dan akan menjadi asam laktat dan diasetil. Langkah selanjutnya adalah mendinginkan susu atau dimasukkan ke dalam lemari es, kemudian dibungkus dan dipacking. Dibungkus atau dipacking. Yang ketiga ada yogurt. Yogurt sendiri dibuat dari bahan dasar susu juga yang telah dipasteurisasi dan dipisahkan bagian lemaknya. Seperti keju, produksi yogurt juga melibatkan kelompok bakteri asam laktat, terutama Lactobacillus bulgaricius, Lactobacillus thermophilus, dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini ditambahkan ke dalam susu dan dieramkan pada suhu 45 derajat Celcius selama 5 jam. Dalam kurun waktu tersebut akan terjadi penurunan pH sampai 4,0. Kemudian simpanan dalam lemari es untuk menghentikan fermentasi lebih lanjut. Bila perlu dapat ditambahkan buah-buahan dan citra rasa lain sebagai topping dengan takaran sesuai selera. Yang keempat ada protein sel tunggal. Tujuan fermentasi dalam pembuatan PST atau protein sel tunggal terutama untuk menghasilkan biomasa yang bergizi tinggi dan relatif murah. Sifat-sifat yang harus dimiliki mikroorganisme ini sebagai sumber PST sebagai berikut. Yang pertama, mudah dicerna. Kedua, bergizi tinggi. Ketiga, memiliki citra rasa yang baik. Keempat, kecepatan tumbuh tinggi. Kelima, sistem fermentasi sederhana. Keenam, bila dimakan tidak berbahaya. Ketujuh, cara pembenihannya murah dan mudah. Kedelapan, sangat efisien dalam penggunaan organisme. Dan yang kesembilan, mempunyai daya tarik secara ekonomi. Yang kelima, makanan prebiotik dan prebiotik. Makanan probiotik adalah makanan yang mengandung mikroorganisme yang tidak merugikan bagi tubuh. Apabila dikonsumsi justru malah akan menjaga keseimbangan mikroorganisme yang ada pada saluran pencernaan. Contoh makanan ini adalah Yakult, yogurt, dan makanan sejenisnya. Makanan prebiotik adalah makanan yang mengandung serat yang akan menjadi sumber makanan bagi organisme probiotik yang terdapat dalam tubuh manusia. Sehingga pertumbuhan mikroorganisme prebiotik dapat berlangsung dengan baik dan menggeser mikroorganisme yang tidak menguntungkan bagi tubuh. Contoh pada makanan ini adalah nata de coco, vegeta, dan agar-agar. Selanjutnya ada bioteknologi peternakan. Biologi di bidang peternakan melibatkan agen biologi berupa hewan ternak dan mikroorganisme. Teknologi yang dikembangkan berupa rekayasa genetika ini di mana untuk pembuatan hormon pertumbuhan dilakukan dengan teknik hibridoma dan pembuatan vaksin sedang tujuannya untuk memperoleh vaksin dan hormon yang dapat meningkatkan produktivitas hewan ternak. Yang pertama, vaksin hewan. Vaksin pada dunia hewan yang diproduksi dengan teknik rekayasa genetika hampir sama dengan vaksin pada manusia. Macam vaksin pada hewan hasil rekayasa genetika adalah sebagai berikut. Yang pertama, vaksin penyakit mulut dan kuku.
dibuat dari virus anti PMK yang dikloning ke E. coli sehingga diperoleh antigen PMK dalam jumlah yang sangat besar. Vaksin rabies yang diproduksi dengan teknik rekayasa genetika dan vaksin bluetongue yang dikhususkan pada domba, vaksin white diare yang dikhususkan pada babi, dan vaksin fish fibrosis, vaksin yang diperuntukkan bagi ikan. Yang kedua, hormon pertumbuhan. Selain vaksin, teknologi rekayasa genetika di bidang peternakan juga dihasilkan hormon perubahan untuk ternak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada RBST, rekombinan bovine somatotropin hormone. Sintesis RBST dengan menggunakan gen hipofisis, yaitu dikloning ke dalam bakteri E. coli. Langkahnya sama dengan sintesis insulin. Hormon ini tersusun atas 1919 asam amino dan dapat dikemas dalam suntukan yang dapat diberikan setiap 14 atau 28 hari kali. Hormon ini dapat meningkatkan produksi susu 15-40% dan memperpanjang masa laktasinya. Yang kedua ada RBST, rekombinan porcine somatotropin hormone. Hormon ini tersusun atas 1900 asam amino, diberikan paroral pada babi dan berfungsi untuk meningkatkan berat badan, mengefisiensikan penggunaan pakan, serta meningkatkan kandungan protein dan mengurangi kandungan lemak. Yang selanjutnya ada bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan dan pertambangan melibatkan agen biologi yang berupa tumbuhan dan mikroorganisme dengan mengembangkan teknologi bioremidasi atau fitromedasi dan biofilter dan rekayasa genetika. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan mikroorganisme transgenik yang mampu mengatasi sumber-sumber pencemaran lingkungan. Yang pertama ada biodegradasi. Plastik-plastik yang oleh masyarakat dianggap mempunyai lebih banyak keunggulan dibandingkan dengan bahan lainnya sebagai pembungkus maupun sebagai bahan pembuatan perabot rumah tangga ternyata tersusun atas bahan seperti polisterin, polietilin, dan polyvinyl chloride, serta polipropilin yang mempunyai sifat susah diuraikan oleh mikroba yang ada di dalam tanah. Tetapi untuk kelompok plastik yang lentur masih dapat dibiodegradasi oleh bakteri Clasdoporium resinae. Yang kedua ada biodegradasi minyak. Buangan tumpahan minyak mentah di laut menjadi masalah yang cukup serius pada ekosistem laut. Minyak mentah ini juga bersifat sangat resisten terhadap bakteri pengurai. Namun ditemukan jamur Cladosporium resinae dan beberapa bakteri dari genus Pseudomonas dapat memakan minyak mentah untuk dibiodegradasikan. Yang ketiga ada detoksifikasi air raksa. Pencemaran detoksifikasi racun dari logam berat seperti air raksa organik dapat digunakan tanaman transgenik Arabidopsis thaliana yang menghasilkan gen bersifat detoksifikasi air raksa atau merkuri organik, sehingga tidak dapat membahayakan hewan dan manusia. Pencemaran air raksa organik banyak dijumpai pada pantai di negara-negara industri. Polutan ini sangat beracun bagi manusia dan hewan, bahkan dapat menyebabkan mutasi gen atau bersifat karsinogenik. Selanjutnya ada cloning. Secara harfiah kata klon berasal dari bahasa Yunani, yaitu klon dan klonos, berarti cabang atau ranting muda. Cloning bersifat proses pembuatan atau produksi dua atau lebih individu makhluk hidup yang identik secara genetik. Cloning organisme sebenarnya sudah berlangsung selama beberapa ribuan tahun. Lalu dalam bidang hortikultura, tanaman baru ini misalnya dapat diciptakan dari sebuah ranting. Dalam dunia hortikultura atau dunia perkebunan, kata klon masih digunakan hingga abad ke-20. Manfaat rekayasa genetika ini yaitu yang pertama meningkatkan derajat kesehatan manusia dengan diproduksinya berbagai hormon manusia seperti insulin dan hormon pertumbuhan. Yang kedua, tersedianya bahan makanan yang lebih melimpah. Yang ketiga, tersedianya sumber energi terbaru. Keempat, proses industri yang lebih murah. Dan yang kelima, berkurangnya polusi. Selanjutnya,
Ada kultur jaringan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Gita. Ya, selanjutnya ada kultur jaringan. Ya, pengertian dan tujuan kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan mengambil bagian tanaman seperti tunas, batang, atau daun dan menanamnya di suatu media khusus. Adapun tujuan dari kultur jaringan adalah memproduksi tanaman dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat, pemulihan tanaman, rekayasa genetika, dan pelestarian plasma nufta. Slide selanjutnya. Tahapan kultur jaringan, tahap-tahapannya yaitu pemilihan sumber eksplan, inisiasi eksplan, subkultur, multiplikasi, dan aklimatisasi. Yang pertama, tanaman induk yang dipilih sebagai eksplan harus jelas jenis, spesies, dan varietasnya, serta bebas dari hama dan penyakit. Tahap inisiasi kultur bertujuan untuk menghasilkan kultur yang aseptik, yaitu bebas dari mikroorganisme. Keberhasilan dalam tahapan inisiasi merupakan kunci keberhasilan pada tahap kultur jaringan selanjutnya. Tahap berikutnya, yaitu subkultur, merupakan pemindahan kultur dari media lama ke media baru untuk memperoleh pertumbuhan baru yang diinginkan. Alasan dilakukan subkultur diantaranya pertumbuhan kultur yang cepat dan sudah memenuhi botol. Terjadinya browning pada awal proses inisiasi, media kultur mengering, dan kultur sudah menunjukkan gejala defisiensi. Tahapan selanjutnya yaitu multiplikasi. Inti dari multiplikasi adalah memindahkan tunas-tunas dari dalam wadah kultur secara aseptik yang tumbuh dari hasil induksi dan ditanam kembali dalam botol kultur lain yang berisi media dan hormon yang mampu merangsang pertunasan. Selanjutnya yaitu aklimatisasi yang merupakan tahap akhir dari kultur jaringan. Planlet atau tunas mikro dipindahkan ke lingkungan luar botol seperti di rumah kaca, rumah plastik, atau greenhouse. Manfaat bioteknologi. Beberapa manfaat bioteknologi diantaranya meningkatkan hasil produksi dalam bidang pertanian, perkebunan, serta perikanan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pangan. Selanjutnya menghasilkan vaksin dengan menggunakan virus. Selanjutnya meningkatkan jumlah spesies dari tumbuhan melalui penyerapan proses kultur jaringan. Selanjutnya membuat pupuk yang terbuat dari bahan-bahan hayati dengan memanfaatkan mikrobab dan untuk membantu proses penyerapan unsur hara, dan yang terakhir menghasilkan antibiotik dengan memanfaatkan jamur melalui beberapa proses. Selanjutnya kerugian bioteknologi. Kerugian bioteknologi diantaranya keseimbangan alam akan terganggu akibat terlepasnya organisme transgenik ke lingkungan dan membuat wabah penyakit. Selanjutnya, adanya teknologi cloning pada tumbuhan dan hewan yang membentuk keturunan yang sama akan mengurangi keanekaragaman organisme. Yang ketiga, teknik DNA rekombinan digunakan untuk mengobati penyakit. Teknik ini menggunakan mikroba patogen yang dapat menyebabkan endemik jika mikroba tersebut dilepaskan ke lingkungan. Yang terakhir, produk transgenik dapat menyebabkan reaksi alergi pada manusia. Hal ini karena penyisipan gen asing ke dalam makanan, minuman, dan obat-obatan belum tentu diterima oleh tubuh. Berikut daftar pustaka yang kami jadikan untuk referensi. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.